Keberanian dan kecantikan tidaklah menjadi halangan bagi sejumlah wanita penguasa dari berbagai kerajaan di Nusantara untuk mencapai puncak keemasan. Terlepas dari norma yang umumnya melibatkan pria sebagai pemimpin, sejarah menyaksikan kemunculan sejumlah penguasa cantik yang berhasil meraih puncak kekuasaan di berbagai kerajaan di Nusantara. Mereka bukan hanya wajah cantik semata, melainkan juga sosok yang penuh kepemimpinan, mampu menunjukkan keberanian dan tekad tegas bahkan dalam medan perang. Inilah 5 wanita penguasa yang memikat dari berbagai kerajaan di Nusantara. Dalam gema sejarah kerajaan yang silam, Ken Dedes muncul sebagai sosok ratu yang tak terlupakan, dikenal atas kecantikan legendarisnya. Sebagai istri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari di Indonesia, Ken Dedes bukan hanya sekadar wajah cantik dalam perjalanan sejarah, melainkan juga pribadi yang memancarkan keanggunan dan keberanian. Kecantikan Ken Dedes diakui sebagai salah satu yang paling memukau dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Namun, daya tariknya tidak hanya terbatas pada penampilan fisik, melainkan juga mencakup kepribadian yang anggun. Ken Dedes menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia masa kini, mengajarkan bahwa kecantikan bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga etika dan kepribadian yang penting. Keanggunan Ken Dedes tidak hanya tercermin dalam kecantikannya, tetapi juga dalam perilaku dan etiketnya sebagai seorang wanita bangsawan yang berwibawa. Kisah cinta Ken Dedes dan Ken Arok menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia, memadukan drama dan intrik politik yang membuatnya tak terlupakan. Meskipun kisah cinta mereka penuh kontroversi, Ken Dedes dan Ken Arok bukan hanya pasangan yang saling mencintai, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendirikan kerajaan Singasari. Keberanian Ken Arok yang rela membunuh Tunggul Ametung untuk memenangkan hati Ken Dedes menjadi katalisator awal berdirinya kerajaan Singasari. Kisah cinta mereka menjadi bagian integral dari sejarah dan mitologi Indonesia, mengingatkan kita akan keindahan, keberanian, dan komitmen yang mampu mengubah jalannya sejarah. Keanggunan Ken Dedes, baik dalam perilaku maupun penampilan fisiknya, tetap menjadi pesona tak terlupakan dalam warisan budaya Indonesia, menjadi warisan berharga yang terus diabadikan dalam ingatan kolektif bangsa ini. Dalam gemerlap sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, muncul sosok pemberani dan bijaksana yang mengubah takdir tanah Aceh. Sultanah Safiatuddin, putri tertua Sultan Iskandar Muda, bukan hanya mewarisi tahta kerajaan, tetapi juga menantang norma dan meletakkan fondasi perubahan dalam sejarah penguasaan perempuan di tanah Jawa. Gelarnya yang panjang, Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul Alam Syah Johan Berdaulat Zilu Ilahi Fi'i Alam, mencerminkan keagungan dan kepemimpinan yang dibawanya. Setelah kematian suaminya, Sultan Iskandar Sani, takdir membawa Sultanah Safiatuddin naik tahta, meskipun banyak pertentangan dari kalangan ulama dan wujudiyah yang menentang kepemimpinan perempuan. Namun, melalui usaha tawar-menawar yang bijaksana dari ulama besar, Nuruddin Ar-Raniri, Sultanah Safiatuddin berhasil menjadi penguasa. Selama 35 tahun memerintah, keberanian Sultanah Safiatuddin tak hanya terlihat dalam pemilihan perempuan sebagai pengawal istana yang berperang dalam Perang Malaka pada tahun 1639, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penguasa ini bukan hanya mahir dalam bahasa Aceh dan Melayu, tetapi juga menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Selama masa pemerintahannya, ilmu pengetahuan dan kesusastraan berkembang pesat, menciptakan karya-karya besar yang menandai era keemasan Aceh. Tak hanya itu, Sultanah Safiatuddin berhasil menolak upaya-upaya Belanda untuk menguasai Aceh, termasuk perdagangan timah dan komoditi lainnya. Dia juga menciptakan aturan-aturan yang meningkatkan kedudukan kaum perempuan, menciptakan kesetaraan gender dan perlindungan tinggi bagi perempuan Aceh. Kep Sikureng, stempel sah Kesultanan Aceh Darussalam, adalah salah satu contoh aturan yang diciptakannya. Pergulatan sejarah tidak melunturkan semangat Sultanah Safiatuddin, dan pada tanggal 23 Oktober tahun 1675, sang perempuan penguasa ini menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagai pengganti raja yang bukan laki-laki, dia mendapat gelar Sri Ratu Nakiatuddin Nurul Alam, memperingati kejayaan dan dedikasi seorang penguasa yang tak terlupakan di tanah Aceh Darussalam. Kecantikan dan kekuasaan tak pernah seindah ketika digandeng dalam sosok Ratu Sima, sang Ratu Nusantara tercantik dari Kerajaan Kalingga. Gelar penuhnya,
Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputtikeswara, mungkin panjang, tetapi tak sepanjang kisah kepemimpinan dan pesona yang dibawanya. Ratu Sima menjalin takdirnya dengan Raja Kartikeya Singa dari Kerajaan Kalingga, mengukir namanya sebagai penguasa yang tak hanya memesona, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Puncak kepemimpinan Ratu Sima terjadi ketika suaminya, Raja Kartikeya Singa, meninggal dunia, dan belum ada anak yang siap menggantikannya. Dalam sorot mata penuh tantangan, Ratu Sima dipilih sebagai penguasa Kerajaan Kalingga, membawa kepemimpinan yang memikat dan tegas. Keistimewaan Ratu Nusantara ini terletak pada kepribadiannya yang tegas, menjadi kunci keberhasilan Kerajaan Kalingga meraih masa kejayaan. Dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan perdagangan, Ratu Sima menciptakan fondasi untuk masa keemasan Kalingga. Tidak hanya sekadar memimpin, ia merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak, mengadopsi inovasi pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Masa keemasan Kalingga di bawah kepemimpinan Ratu Sima bukan hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan cakrawala baru bagi kebudayaan. Agama Buddha berkembang harmonis, dan wilayah di sekitar kerajaan sering disebut sebagai Dihyang, tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu dan Buddha. Pencapaian besar Ratu Sima tidak hanya terdengar di Kalingga, tetapi juga menjadi sorotan raja-raja dari kerajaan-kerajaan tetangga. Pamornya yang luar biasa dalam memimpin membuahkan rasa hormat dan kagum, bahkan penasaran, dari berbagai kalangan masyarakat. Kisah kejayaan Kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan Ratu Sima tak hanya menjadi kenangan bersejarah, tetapi juga menciptakan istilah tani bala, masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dengan bercocok tanam. Pamornya meresap dari wong cilik hingga lingkaran elit kekuasaan, menciptakan gemerlap keemasan yang memancar hingga beratus tahun ke belakang. Dalam lembaran sejarah Nusantara, nama Ratu Sima tak sekadar mencuri perhatian dengan pesona fisiknya, melainkan membuktikan bahwa kecantikan dan keberanian dapat bersatu dalam satu kepemimpinan yang luar biasa. Cerita keindahan dan keberanian melibatkan seorang putri dari keluarga kerajaan, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, menemukan babak baru ketika ia naik tahta sebagai Ratu Majapahit. Kisah cinta antara Tribhuwana dengan Raja Jayanegara membawa perubahan besar dalam sejarah kerajaan, karena setelah kematian sang raja, Tribhuwana menerima takdir menjadi pemimpin lantaran ketiadaan putra mahkota. Ratu muda ini tak hanya dikenal karena kecantikannya, melainkan juga karena keberaniannya yang luar biasa. Tribhuwana terjun langsung dalam pertempuran, memimpin pasukan Majapahit dengan gagah berani. Masa pemerintahannya yang menarik ini menjadi epicentrum peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Majapahit. Pemerintahan Tribhuwana dikenal sebagai periode perluasan wilayah yang megah, dengan Gajah Mada, pati andalan Majapahit, sebagai tangan kanannya yang setia. Sumpah Palapa menjadi kenyataan, memimpin Majapahit untuk merentangkan kekuasaannya ke segala penjuru. Pada tahun 1343, Arya Damar dikirim untuk mengukir namanya dalam sejarah dengan menaklukkan kerajaan Pejeng, Dalem Bedahulu, dan bahkan seluruh wilayah Bali. Tak berhenti di situ, pada tahun 1347, Aditya Warman, keturunan Melayu yang bersemangat, diutus untuk menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Malayu. Hasilnya, ia menjadi Uparaja, penguasa di seluruh wilayah Sumatera yang menegaskan kebesaran Majapahit. Perluasan terus berlanjut pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, membentang hingga ke ujung barat Lamuri dan ujung timur Wanin. Keindahan alam dan keberanian Tribhuwana dalam melibatkan diri langsung dalam kepemimpinan perang membuatnya menjadi sosok yang memikat dan dihormati oleh seluruh kerajaan Nusantara. Jadi, dalam perjalanannya sebagai pemimpin, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tidak hanya meninggalkan jejak sebagai ratu cantik, melainkan juga sebagai pahlawan perang yang penuh gairah dalam memimpin Majapahit menuju puncak kejayaannya. Sebuah kisah cinta, keberanian, dan ekspansi wilayah yang tak terlupakan dari masa lampau yang tetap hidup dalam riwayat Nusantara. Kisah cemerlang seorang pemimpin tak selalu harus diukir oleh seorang raja. Sultanah Nahrasyah, putri dari Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Es-Sahih, memutar halaman sejarah sebagai ratu di Kesultanan Samudera Pasai pada periode tahun 1406 sampai tahun 1428 Masehi. Dikenal dengan sebutan Putri Nahrisyah, dia bukan hanya sultanah, melainkan juga perempuan pertama yang memerintah dengan bijaksana di Asia Tenggara.
Kepemimpinan Sultanah Nahrasyah tak hanya terasa kuat, tetapi juga dirasakan dengan kelembutan keibuan dan kasih sayang. Pada masa pemerintahannya, penyebaran agama Islam meraih momentum pesat, dan Kesultanan Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya. Ratu Nahrasyah menjadi pionir dalam menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kelembutan seorang perempuan bisa membawa perubahan besar. Jejak keberhasilan penyebaran Islam selama masa pemerintahan Ratu Nahrasyah juga menggarisbawahi keberanian perempuan pada zaman itu. Banyak perempuan yang terlibat aktif dalam menyebarkan ajaran Islam, bahkan beberapa di antaranya menjadi penyampai agama. Saat itu, harkat dan martabat perempuan dirasa sangat mulia, menciptakan fondasi kuat untuk peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. Nisannya yang berdiri gagah di Gampong Kutakrueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, sekitar 18 km sebelah timur kota Lok Seumawe, menjadi saksi bisu dari warisan cemerlang Ratu Nahrasyah. Terletak di Kompleks 2, Kuta Karang, tidak jauh dari makam Sultan Maliku Saleh yang menjadi bagian penting dari Kompleks I Makam Raja-Raja Samudera Pasai. Nisan Sultanah Nahrasyah menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan perempuan dalam sejarah yang tetap memancar hingga hari ini.